Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat rezeki dan nikmat sehat. Dan tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Irsya Rahadian, selaku mahasiswa atau pelajar dari Universitas Insan Cendekia Andiri dengan NIM 84 12 12 31 07 kelas D7 Prodi Manajemen S1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah tema, yakni Customer Relationship Management Process atau proses manajemen hubungan pelanggan untuk memenuhi salah satu tugas pada matkul Customer Relationship Management atau disingkat CRM yang diampu oleh Bapak dosen Agus Ismail ST MBA. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya langsung saja kepada topik pembahasan. Nah, mungkin dalam latar belakang ini saya akan memaparkan pengaruh CRM pada perusahaan. Nah, dalam era persaingan usaha yang semakin berat, perusahaan telah dituntut untuk tidak hanya berfokus pada produk atau layanan yang ditawarkan, melainkan juga pada bagaimana membangun dan mengelola hubungan yang baik dengan konsumen. Pasalnya, pelanggan yang puas dan loyal adalah aset perusahaan sehingga peluang profit perusahaan dan eksistensi usia perusahaan itu bisa berlangsung dalam jangka yang panjang. Maka dari itu, Customer Relationship Management atau CRM ini adalah salah satu di antara strategi yang berlangsung pada bermacam perusahaan untuk mencapai agenda tersebut. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar manajemen hubungan pelanggan. Nah, yang pertama, kita akan membahas definisi manajemen hubungan pelanggan. Apa sih manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini? Nah, CRM ini adalah strategi bisnis untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi perusahaan ataupun pelanggan itu tersendiri. Nah, CRM juga ini melibatkan dengan pengumpulan data dan analisis data guna mengembangkan program yang memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendongkrak probabilitas perusahaan itu tersendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu model manajemen hubungan pelanggan. Nah, dalam presentasi kali ini saya mendapatkan 5 model mengenai CRM ini. Model yang pertama yakni membahas tentang 5 topik utama seperti responsivitas, reliability, relationship, recovery, dan retention. Dan model yang kedua yakni model Kano, disebut model Kano. Model ini mengelompokkan kebutuhan pelanggan menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan performasi, dan kebutuhan yang menggembirakan.
bagi pelanggan itu tersendiri. Nah, yang ketiga yakni model Soktak, atau model ini fokus pada 5 tahapan dalam membangun hubungan pelanggan yang kuat, yaitu seperti situasi, objektif, strategi, taktik, dan aksi. Yang keempat, model RPM. Model ini biasanya menggunakan 3 faktor untuk mengevaluasi pelanggan, seperti frekuensi, nilai, dan durasi. Dan yang terakhir adalah model CLV, atau bisa dibilang model Customer Lifetime Value. Model ini membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan yang berharga dan mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif untuk mempertahankan hubungan perusahaan dan pelanggan itu tersendiri. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang apa tujuan dan manfaat manajemen hubungan pelanggan. Nah, manfaat pertama yakni meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan memahami kebutuhan atau preferensi pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang baik memenuhi harapan pelanggan itu tersendiri. Nah, bisa juga kita meningkatkan layanan tersebut untuk meningkatkan kepuasan. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua yakni meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dengan meningkatkan loyalitas pelanggan, kita akan dapat menciptakan pengalaman yang positif pada pelanggan, agar pelanggan itu tetap di perusahaan kita dan tidak beralih ke perusahaan yang lain. Dan tujuan yang ketiga yakni retensi, atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dan yang keempat meningkatkan nilai sumber hidup pelanggan, atau memperpanjang periode waktu masa pelanggan tetap melakukan bisnis dengan perusahaan kita, serta meningkatkan total pendapatan yang diperoleh dari setiap pelanggan tersebut. Nah, yang terakhir yakni mengoptimalkan interaksi pelanggan. Nah, dengan mengoptimalkan ini, perusahaan bisa memfasilitasi kepada pelanggan dengan komunikasi yang efektif, meningkatkan responsivitas terhadap pertanyaan pelanggan ataupun masalah, dan menyediakan pengalaman yang baik bagi pelanggan. Nah, dalam tujuan ini, dalam manfaat ini biasanya bisa disimpulkan semuanya menyediakan pengalaman yang baik bagi perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tahapan proses manajemen hubungan pelanggan. Nah, dalam tahapan ini saya menemukan beberapa topik. Nah, topik yang pertama yakni identifikasi target pelanggan, yakni proses menentukan kelompok konsumen potensial untuk membeli produk atau layanan yang kita berikan atau tawarkan berdasarkan karakter pelanggan itu tersendiri. Nah, dalam menentukan atau mengidentifikasi pelanggan ini, saya menggunakan
5 tahapan. Tahapan yang pertama yakni segmentasi demografis atau pengenalan pelanggan dari usia, jenis kelamin atau gender, pendapatan atau pendidikan, pekerjaan atau status perkawinan pelanggan itu tersebut. Dan yang kedua yakni geografis atau pengenalan pelanggan dari lokasi itu tersendiri seperti kota, negara, iklim juga termasuk, ataupun kepadatan penduduk di suatu lokasi atau negara pelanggan itu tinggal. Nah, yang ketiga yakni segmentasi psikografis, yakni mempelajari tentang gaya hidup, nilai, minat, dan kepribadian pelanggan tersebut. Nah, yang keempat, segmentasi perilaku atau biasanya mempelajari tentang kebiasaan belanja, loyalitas merek, frekuensi pembelian, dan lain-lain. Dan yang kelima, analisis kebutuhan dan masalah pelanggan. Dengan mengetahui kebutuhan dan masalah, perusahaan dapat mencari solusi paling efektif untuk memaksimalkan layanan, jasa, ataupun produk yang diinginkan konsumen atau pelanggan itu tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengumpulan data pelanggan. Nah, dalam proses pengumpulan data pelanggan atau menyimpan dan menganalisis informasi tentang pelanggan untuk meningkatkan hubungan bisnis, personalisasi layanan mengambil keputusan strategis. Data ini juga digunakan untuk customer relationship management untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen atau pelanggan. Nah, dengan kita mengetahui atau perusahaan mengambil data ini juga kita bisa menyimpulkan apa sih yang dibutuhkan pelanggan saat ini, dan perusahaan bisa mengambil strategi yang efektif untuk mencapai apa kebutuhan konsumen tersebut. Nah, saya menemukan metode yang paling efektif untuk pengambilan data ini. Nah, pengambilan data ini juga dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan yang pertama bisa disebut data primer atau pengambilan data langsung dari pelanggan, seperti menggunakan metode survei, wawancara, interaksi customer service, dan feedback pelanggan kepada perusahaan tersebut. Dan tahapan yang kedua yakni data sekunder atau data sumber eksternal, seperti penggunaan data di media sosial ataupun kita dapat melibatkan pihak ketiga untuk mengumpulkan data yang kita butuhkan untuk menyesuaikan perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan itu tersendiri. Dan yang terakhir yakni menggunakan website dan analisis, seperti menggunakan Google Analytics dan Heatmap
itu tersendiri. Nah, selanjutnya saya dalam slide ke-8 ini saya akan menjelaskan apa itu analisis data dalam CRM. Nah, adalah proses pengolahan atau penginterpretasi dan mengekstrak wawasan dari data pelanggan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, personalisasi layanan, strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku, referensi, dan kebutuhan pelanggan guna membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Dalam analisis data ada beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama, analisis deskriptif atau menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan data historis. Analisis data yang kedua, analisis diagnostik, yakni mengetahui mengapa suatu terjadi dengan mencari pola dan korelasi. Nah, yang ketiga, analisis prediktif, yakni mempelajari untuk memprediksi tren masa depan menggunakan machine learning dan statistik. Dan yang keempat, analisis perspektif atau memberikan rekomendasi atas tindakan berdasarkan analisis prediktif. Dan yang terakhir adalah analisis sentimen, yakni cara mengevaluasi opini pelanggan dari ulasan media sosial maupun feedback dari pelanggan itu tersendiri. Langsung saja ke slide selanjutnya, slide ke-9. Dalam slide 9 ini, saya akan menjelaskan apa itu kustomisasi layanan. Kustomisasi layanan atau service customize adalah strategi dalam CRM untuk menyesuaikan produk layanan atau interaksi bisnis dengan kebutuhan dan referensi spesifik pelanggan secara individual. Nah, sebagai contoh penggunaan CRM dalam aplikasi belanja online. Nah, biasanya dari belanja online ini bisa merekomendasikan atau memberikan referensi secara spesifik. Kenapa? Karena aplikasi tersebut juga menyimpan data historis pembelian kita ataupun pencarian. Nah, dalam ini bisa aplikasi belanja online ini meningkatkan kepuasan kita dalam pengalaman yang baik secara experience. Nah, seperti contohnya tujuan dalam kustomisasi layanan tersebut, yaitu adalah meningkatkan pengalaman pelanggan, loyalitas, dan nilai seumur hidup pelanggan. Selanjutnya ke slide 10. Slide 10 ini saya akan menjelaskan apa itu implementasi strategi CRM. Implementasi CRM adalah proses penerapan strategi, teknologi, dan proses untuk mengolah interaksi dengan pelanggan secara efektif guna meningkatkan kepuasan, loyalitas. Probabilitas ini mencakup instalasi sistem integrasi data dan pelatihan karyawan serta pengukuran hasil untuk memastikan keberhasilan strategi CRM. Nah, dalam strategi CRM saya mendapatkan 5 tahapan untuk pengimplementasiannya. Nah, tahapan yang pertama perencanaan strategi, kedua pemilihan sistem CRM, yang ketiga integrasi data dan sistem, dan yang keempat pelatihan karyawan, dan yang terakhir ialah pengujian dan evaluasi sistem. Nah, selanjutnya ke slide 11. Dalam slide 11 ini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi dan perbaikan dalam CRM. Nah, evaluasi dan perbaikan CRM adalah proses sistem untuk mengukur kinerja sistem CRM dan melakukan penyempurnaan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas hubungan dengan pelanggan. Proses ini melibatkan penggunaan
pengukuran KPI, analisis gap, dan implementasi perbaikan untuk memastikan strategi CRM tetap relevan dan menghasilkan penilaian optimal. Nah, dalam komponen utamanya, yakni yang pertama pengukuran kinerja. Nah, biasanya menggunakan KPI seperti CASAT, yang kedua NPS, dan yang customer, dan yang terakhir adalah CLV. Nah, yang kedua analisis pelanggan, biasanya mengidentifikasi pola dan tren dari data interaksi. Nah, yang terakhir benchmarking, maaf. Yakni membandingkan performa perusahaan dengan kompetitornya atau standar industri. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan saya dari beberapa faktor yang saya telah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, slide ke-12 ini menyimpulkan, manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah strategi bisnis penting untuk membangun hubungan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui proses target, pengumpulan data, analisis kustomasi layanan, implementasi strategi CRM. Nah, implementasi CRM yang sukses memerlukan perencanaan matang, dukungan manajemen dan data berkualitas, dan evaluasi berkala agar tetap relevan dengan pasar kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, CRM tidak hanya memperbaiki pengalaman pelanggan, tetapi meningkatkan probabilitas perusahaan tersebut. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai topik CRM pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.